Catat ya. Sip, kita lanjutkan lagi soal nomor 5. Tadi kita yang ditanyakan soal nomor 5 adalah kata sambung yang tepat untuk melengkapi kalimat 7. Kata sambung, konjungsi ya, konjungsi kata yang dilengkapi di kalimat ini, yang Mbak Lingkar ini, warna kuning. Di mana tadi kita udah katakan konjungsi itu ada banyak jenisnya, ada intra kalimat yang di dalam kalimat, ada antar kalimat di antara dua kalimat, dan ada lagi satu lagi adalah konjungsi korelatif. Oke, di sini ada ciri khususnya guys ternyata untuk konjungsi antar kalimat, yaitu kalimat sebelumnya atau kalimat satu diselesaikan dengan titik, kemudian ada konjungsi antar kalimat di situ, diikuti dengan koma, lanjutkan kalimat kedua. Ini sama persis cirinya dengan soal nomor 5. Nomor 6 ini, kalimat 6 ini selesai titik, kemudian konjungsi yang diminta ada koma. Jelas banget ini merupakan konjungsi antar kalimat. Tips pertama sudah kita checklist nih. Kemudian untuk tips kedua, pahami konteks kalimat. Konteks kalimat kita pahami untuk kita dapat mengetahui hubungan antara kedua kalimat. Kalimat 6, momentum positif perekonomian itu harus terus dijaga. Oke, momentum positif perekonomian harus terus dijaga. Lanjutkan di kalimat 7. Bla 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 dalam memulihkan ekonomi. Oke, ada kata dalam, pasti itu keterangan. Lanjut, upaya menjaga kesehatan masyarakat di tengah situasi pandemi COVID-19 tetap harus diutamakan. Guys, ada kata kunci di kalimat 7 yang bisa langsung to the point maksud hubungannya apa. Ada kata upaya. Nih, kata upaya menjaga kesehatan masyarakat ini, upaya berarti solusi ya. Lagi-lagi tadi kita ingat di soal sebelumnya, kalau ada solusi kemudian ada permasalahan, itu masuk ke dalam konteks atau hubungan terkait sebab akibat akibat. Jadi kita dapat simpulkan untuk soal nomor 5, konjungsi yang tepat adalah konjungsi oleh karena itu. Kenapa oleh karena itu, Mbak? Tadi sudah dijelaskan di atas. Kalau konjungsi oleh karena itu merupakan salah satu contoh konjungsi antar kalimat. Gitu ya. Bisa diterima ya untuk soal nomor 5. Ada tipsnya nanti bisa dikasih ke kalian untuk belajar. Lanjut soal nomor 6. Kalimat manakah yang penulisannya salah? Oke. Nomor 6 ini tidak mengacu pada teks manapun. Kita hanya melihat mengeliminasi dari jawaban A, B, C, D, E nih. Kira-kira untuk opsi A, B, C, D, E sudah Mbak berikan tanda di setiap kata. Di kalimat opsi A ada kata pasca longsor. Di opsi B ada kerja sama. Opsi C ada kata intra sekolah. Opsi D ada kata antar kementerian. Opsi E ada kontraproduktif. Ini akan Mbak ajukan lebih gamblangnya itu di ini guys. Jadi kalian bisa mencari di Google biasa ya lewat menggunakan paket internet maupun wifi. Carilah ini http ejaan.kemendikdaspen.go.id atau kalau yang dulunya itu di tahun lalu itu menggunakan http Kemdikbud gitu. Sekarang Kemendikdasmen. Itu terkait aturan EYD, di mana aturan di situ ada banyak ya. Salah satunya adalah kata turunan dalam bentuk tarikat dan kata gabungan. Artinya kira-kira kata pasca longsor di opsi A itu digabung atau dipisah. Kalian tahu diapakan? Digabung ya. Kalau kalian melihat nih, kata pasca longsor itu salah guys. Kenapa salah Mbak? Karena pasca spasi longsor itu adalah dua kata terikat yang penulisannya harus digabung gitu ya, menjadi pasca longsor tanpa spasi gitu. Jadi langsung ya jawaban nomor 6 adalah jawaban yang A. Gitu, ya. Di sini kita bisa nambah serapan kita nih ada kerjasama. Ternyata kata kerjasama sudah Kak digabung Kak, kerjasama kok dipisah ya Kak. Nah itu, Mbak kenapa kok kerjasama dipisah? Iya guys, karena kerjasama adalah kata gabungan yang memang
penulisannya dipisah, guys, ternyata. Jadi kerjasama itu walaupun dia ada imbuhan awalan maupun akhiran di awal, itu tetap dipisah, guys ya. Nanti bisa dicek lagi. Kerjasama tidak digabung, tapi penulisannya dipisah. Gitu. Nih akan Mbak berikan. Nah ini, kerjasama dipisah, intrasekolah digabung, antar kementerian digabung, kemudian kontraproduktif pun juga digabungkan. Kayak gitu. Ya, lagi Mbak ulangi lagi, kerjasama itu dipisah. Ingat dipisah ya, walaupun itu ada imbuhan bekerja sama. Terus digabung pisah Mbak, pisah guys ya. Bekerja spasi sama. Coba cek lagi nanti. Gitu ya guys ya. Jadi kita sudah punya beberapa informasi ya, dipisah, ini intrasekolah, terus antar kementerian, antar sekolah, antar siswa itu digabung semuanya. Kontraproduktif pun digabung. Mbak akan berikan beberapa contoh di sini di website yang tadi ejaan tadi. Ini contoh bentuk terikat yang ditulis serangkai. Ada banyak sekali ya. Contohnya apa? Ada kata uh, biokimia, ada kata antar golongan. Makanya tadi antar kementerian digabung karena antar golongan pun digabung. Kayak gitu ya. Terus ada lagi ekstrakurikuler, ternyata penulisnya dipisah, guys ya. Terus ada lagi kontradiksi gitu ya. Ada proaktif nih, ada pasca sarjana, pasca kebenaran. Penulisannya digabungkan. Kayak gitu. Soal nomor 7, kata yang paling tepat menggantikan kata baik dalam kalimat 3. Kalimat 3, Indonesia sebenarnya kaya dengan budaya bercerita atau mendongeng yang berisi ajaran-ajaran yang baik. Gini guys, kalau kalimat 7 itu kan kalimat kata yang tepat untuk menggantikan nih. Kalau menggantikan kan biasanya berhubungan dengan sinonim. Tapi ingat, hati-hati di situ. Karena di sini teksnya, coba kalau mau baca teksnya itu, dia bukan hanya sekedar sinonim, tapi itu sudah masuk konteksnya adalah bercerita atau mendongeng dalam tujuan atau fungsinya itu untuk membentuk akhlak atau budi pekerti. Ditegaskan dengan kalimat nomor 2 nih, kitab-kitab suci, agama apapun, berisi kisah-kisah untuk membimbing umat manusia. Jadi kan ke arah akhlak dan budi pekerti ya guys ya. Ditambah lagi di kalimat 6 nih, jika budaya bercerita itu hilang atau hilangnya budaya bercerita akan menyebabkan terjadinya berbagai hal negatif seperti tawuran antar pemuda dan korupsi. Jadi itu kan ada hal-hal yang kurang baik ya, seperti itu. Jadi jawaban nomor 7 itu condong ke jawaban luhur. Walaupun memang sinonimnya adalah bagus, ya kan? Baik itu bagus, guys. Tapi untuk teks ini, karena konteks dalam teksnya itu berhubungan dengan akhlak dan budi pekerti, jadi baik di sini dapat digantikan dengan kata luhur. Gitu, guys. Oke. Oke, nanti bisa di akhir aja untuk pertanyaannya. Kalau enggak, nanti bisa, biar enggak lupa, tulis aja di chat gitu ya. Next, soal nomor 8. Kalimat manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti? Nomor 6. Oke, ini adalah contoh soal yang memang sering dikeluarkan tentang materi kalimat inti. Kalimat inti itu apa, Mbak? Kalimat yang paling sederhana. Kalimat yang awalnya kompleks jadi sederhana. Diambil dari mana, Mbak? Dari inti-inti setiap struktur. Tapi ingat, jangan menghilangkan maksud dari kalimat aslinya. Kayak gitu. Jadi tipsnya pertama itu kamu bisa ambil atau bisa mengidentifikasi strukturnya dulu. Contoh nih, nomor 6. Kalimat 6 maksudnya. Hilangnya budaya bercerita atau mendongeng di dunia pendidikan. Itu udah kata yang panjang ya guys ya. Di sini ada kata atau. Kalau atau itu merupakan sebuah kata di mana digunakan untuk pemilihan. Jadi sama aja arti. Jadi kamu bisa menggunakan bercerita aja atau mendongeng aja. Dari pembahasan tadi kita bisa mengeliminasi jawaban, guys. Maksudnya apa, Mbak? Ini opsi jawaban E masih mengandung kata mendorong atau mendorong nih.
Kemudian yang C juga masih mengandung atau mendorong. Jadi itu bukan jadi kalimat inti nomor 6. Dipahami? Kita mengerucut ya, A, B, atau D. Perbedaannya, yang A, hilangnya budaya bercerita menyebabkan langsung terjadinya berbagai hal negatif, atau hilangnya budaya bercerita di dunia pendidikan menyebabkan terjadinya berbagai hal negatif, atau hilangnya budaya bercerita di rumah maupun di sekolah. Nah ini guys, dikasih tanda ini ada di teks di bagian ini. Ya, hilangnya budaya bercerita atau mendongeng di dunia pendidikan, baik pendidikan di rumah maupun di sekolah. Ada kata baik, itu merupakan perluasan yang jika tidak ada kata ini pun atau kalimat ini tidak menghilangkan maksud dari kalimat asli. Kayak gitu. Menyebabkan terjadinya berbagai hal negatif. Cukup sampai sini aja untuk mengambil inti dari kalimat tersebut. Nggak usah menggunakan seperti tawuran. Itu kan contoh ya guys ya. Contoh dari hal-hal negatif. Jadi ini tidak perlu digunakan sebagai inti kalimat atau kalimat intinya. Jadi apa mbak yang bisa kita ambil? Ini jelas salah tadi ya. Ada kata baik di rumah maupun itu nggak pakai. Sekarang tinggal pakai di dunia pendidikan atau langsung aja mbak menyebabkan terjadinya hal negatif. Guys, budaya bercerita itu tidak hanya ada di dunia pendidikan, lagi-lagi di kitab suci agama apapun juga ada. Ya, di dunia hiburan, ya, budaya bercerita itu juga ada. Jadi harus menggunakan keterangan di dunia pendidikan karena budaya bercerita tidak hanya di dunia pendidikan. Begitu. Bisa dipahami ya? Kenapa enggak jawaban A? Karena jawaban A itu kurang mencangkup keseluruhan kalimat. Inti kalimat itu tidak mencangkup semuanya. Gitu ya. Dua lagi karena untuk SNBT yang 2023 ada 10 soal aja. Next. Nih, soal nomor 9. Kalimat manakah yang paling efektif sebagai hasil penggabungan kalimat 7 dan 8? Oke, Mbak sudah beri tanda untuk kalimat 7 warna hijau dan kalimat 8 warna biru. Kalimat 7, kemerosotan mental dan karakter bangsa tampak jelas terjadi di mana-mana. Kalimat 8, diperlukan kerja keras dan upaya semua pihak untuk memperbaiki kemerosotan mental dan karakter bangsa tersebut. Oke, kalau ada tipe soal penggabungan adalah contoh lain soal terkait konjungsi atau kata hubung. Konjungsi atau kata hubung ya Kak, ya teman-teman. Jadi di sini kita ini ada tipsnya Mbak berikan. Jadi kalian itu tetap lihat jenis konjungsinya, konteks kalimatnya hubungannya apa, kemudian tentukan konjungsi yang sesuai. Jenis konjungsinya kita lihat di pilihan ganda A sampai E itu semuanya satu kalimat. Artinya apa Mbak? Artinya jenis konjungsi yang digunakan adalah jenis konjungsi intrakalimat ya atau di dalam kalimat itu. Beda sama yang tadi di awal. Pakainya antar kalimat karena dua kalimat digabungkan jadi satu. Ini dalamnya gitu ya. Kemudian konteksnya apa Mbak? Lagi-lagi konteksnya itu kita bisa lihat untuk kalimat 7 ada kemerosotan mental karakter bangsa tampak jelas di mana-mana. Ada masalah di situ. Kemudian kalimat 8 memberitahu kalau diperlukan kerja keras dan upaya semua pihak. Ada kata-kata apa tadi? Agak lumayan familiar ya guys ya. Kata upaya, ada solusi tadi. Berarti ini konjungsi yang digunakan adalah konjungsi yang menyatakan sebuah atau menyatakan hubungan sebab akibat. Di sini akan Mbak tandai setiap opsi jawaban. Setiap opsi jawaban itu hampir sama, hanya beda konjungsinya aja. Konjungsi karena, konjungsi sehingga, konjungsi walaupun, konjungsi dan bahkan konjungsi padahal. Kira-kira nih dari kelima konjungsi ini, ya, yang tujuannya atau maksud konjungsi itu untuk menyatakan hubungan sebab akibat adalah konjungsi apa? Walaupun nggak mungkin nih. Dan bahkan untuk penguatan, guys.
Padahal itu untuk penegasan. Kira-kira karena apa sehingga Mbak yang cocok untuk penggabungan kalimat 78? Yang cocok adalah konjungsi sehingga. Coba kita cek nih. Kemerosotan mental dan karakter bangsa tampak jelas terjadi di mana-mana, sehingga diperlukan kerja keras dan upaya semua pihak untuk memperbaiki kondisi tersebut. Cocok kan? Tepat ya? Kalau kita pakai karena, kurang guys. Ya, jadi untuk soal nomor 9 seperti itu. Tipsnya sudah ada, kita ulang-ulangi aja. Jadi soal terkait konjungsi, soal terkait penulisan kata, itu sudah ciri-ciri dari soal-soal PBM. Kayak gitu ya. Jadi harus diwaspadai soal-soal jenis seperti itu. Oke, soal terakhir di paket 2023. Nomor 10 nih. Pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 4 adalah kalimat 4. Cerita rakyat bla 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 sangatlah banyak. Jadi ini kan kalimat sudah ada nih. Udah ada katanya nih. Kita menambahkan gagasan yang cocok untuk atau padu di paragraf tersebut. Kita lihat kira-kira cerita rakyat yang gimana yang sangat banyak kan kayak gitu. Hubungannya apa Mbak gini? Kita itu lihat kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya kaya dengan budaya bercerita atau mendongeng yang berisi ajaran-ajaran yang baik. Budaya bercerita di sini bukan budaya Indonesia ya guys ya, tapi budaya berceritanya ya, bercerita yang menjadi budaya. Kayak gitu ya. Jadi kita tekankan dulu maksud di kalimat sebelumnya. Gitu ya. Jadi kalau ditarik lagi untuk pengertian cerita rakyat adalah cerita yang berkembang atau berasal dari rakyat. Dimana kalau di kalimat 3 ini kan Indonesia ya guys ya. Jadi ini cerita rakyat yang berkembang atau berasal dari wilayah Indonesia. Udah jelas banget berarti yang ini bukan ya guys ya mencerminkan sikap bangsa. Apapun menggambarkan budaya bangsa itu tidak guys ya. Karena lagi-lagi hubungan di kalimat sebelumnya cerita rakyat itu adalah cerita yang menggambarkan atau berasal dari setiap rakyatnya atau masyarakatnya. Kemudian bukan budaya Indonesia, tapi budaya bercerita. Nah, Mbak, ini salah nih. Oke? Yang E salah nih. Terus yang D pun salah. Maaf. Kemudian A, B, apa C, Mbak? Cerita rakyat yang menunjukkan kearifan lokal berbagai wilayah di Indonesia. Atau langsung aja berbagai wilayah Indonesia, Mbak. Atau beredar luas. Mbak akan tegaskan lagi, contoh cerita rakyat yang kita sering dengar. Cerita rakyat asal-usul Danau Toba, di mana Danau Toba itu berasal dari daerah Sumatera Utara. Contoh lain, Mbak, cerita rakyat Roro Jonggrang, Mbak, itu berasal dari Jawa Tengah. Jadi setiap daerah itu memiliki cerita khasnya masing-masing. Ya, kalau udah khas, udah istimewa, berarti kata yang tepat atau gagasan yang tepat untuk melengkapi kalimat 4 adalah kearifan lokal. Itu ya guys. Kenapa nggak yang B aja Mbak? Yang beredar kan semuanya beredar di wilayah Indonesia ya guys. Kenapa nggak yang C aja guys? Berasal dari berbagai wilayah Indonesia. Kurang tepat guys. Itu tidak ada kekhasannya setiap daerah. Contoh lagi nih, Tangkuban Perahu dari Jawa Barat. Jadi mereka tuh punya kekhasan masing-masing. Malin Kundang dari Sumatera Barat. Itu kayak gitu. Punya kekhasan atau keistimewaan. Sorry. Punya keistimewaan. Keistimewaan. Ya, makanya untuk soal nomor 10, gagasan yang tepat untuk melengkapi kalimat 4 adalah opsi A. Gitu. Ini Mbak akan tambahkan beberapa informasi di sini. Paragraf itu pasti ada kalimat utama yang jelas, di mana kalimat pelengkap di 4 ini
Gagasan pelengkap di kalimat 4 itu di opsi A tadi. Gitu ya. Oke. Masuk ke pembahasan simulasi SNBT 2024. Soal nomor 1. Penulisan kata yang salah terdapat pada kalimat nomor berapa? Oke. Mbak kasih tanda setiap kalimat itu memiliki apa namanya kata terikat atau tadi bentuk kata terikat atau kata gabungan guys yang tadi dikatakan seperti antar mahasiswa, antar kementerian itu sama. Untuk kalimat 1, sekarang olahraga sangat diminati semua kalangan. Kata olahraga harusnya itu dipisah penulisannya atau digabung. Diapakan guys? Olah spasi raga atau olahraga digabung, Mbak? Digabung. Aman banget, Mbak. Oke, siap. Jadi, Mbak lanjutkan untuk soal nomor 1. Sorry, kalimat nomor 1. Kata olahraga itu sudah tepat penulisannya digabung. Karena olahraga merupakan kata terikat atau bentuk gabungan yang ditulisnya adalah terikat. Tuh ya. Kemudian masih ingat nggak tadi di awal Mbak berikan sebanyak contoh kata terikat yang kata gabungan yang bentuknya terikat? Ekstrakurikuler, sepak bola, antar siswa, kerjasama. Ingat ya tadi kerjasama, kamu ingat tadi dipisah walaupun dia ada tambahan ber di depan. Ini benar. Untuk kalimat nomor 5 benar ya. Tadi udah dijelaskan di atas, tadi udah Mbak jelaskan di sini olahraga itu digabung. Kemudian ada 3 jawaban, sepak bola, ekstrakurikuler maupun antar siswa. Kira-kira ketiga jawaban ini yang udah kita kerucutkan. Jawaban yang salah atau kata yang penulisannya salah itu yang mana? Sepak bola digabung atau ekstrakurikuler itu digabung apa dipisah nih? Apa antar siswa? Masih ingat tadi antar, itu ada contoh lagi antar kementerian, antar sekolah, itu penulisannya digabung. Ya, lagi-lagi acuannya adalah EYD. Carilah di Google EYDV, itu kamu bisa melihat aturannya. Aturan penulisan kata gabungan atau bentuk terikat. Lanjut berarti antara sepak bola, sepak spasi bola atau sepak bola digabung, Mbak. Di kan sorry. Dipisah ternyata, guys. Jadi masih ingat ya? Apa Mbak proses lagi ke atas nih? Kata ekstrakurikuler itu merupakan kata atau bentuk terikat yang penulisannya digabung. Nih, ada nih contohnya. Ekstrakurikuler. Nanti bisa dilihat lagi ya untuk contoh yang lain. Kayak gitu. Ya, berarti untuk jawaban tadi nomor 1, SNBT 2024, jawabannya yang sepak bola. Penulisannya dipisah. Sepak spasi bola. Oke, dapat diterima ya. Lanjut soal berikutnya. Nomor 2. Kata erat kaitannya dalam kalimat 5 seharusnya seperti apa? Oke, kita fokus ke kalimat 5. Kalimat 5 itu kebetulan kalimatnya lumayan pendek ya guys ya. Pendidikan karakter erat kaitannya dengan pendidikan moral. Ini udah ada Mbak tandain. Perhatikan strukturnya. Erat kaitannya dengan akhirannya di akhir. Itu akan membaurkan predikat. Di mana kita tahu struktur kalimat 4. Sorry, struktur kalimat 5. Ini, pendidikan karakter. Sebagai struktur subjek, ya. Kemudian erat kaitannya harusnya predikat. Tapi erat kaitannya itu tidak baku guys penulisannya. Harus dirubah untuk memperjelas kalau itu predikat loh. Dirubah apa Mbak? Ini nggak mungkin. Jawaban A.
dirubah dengan adanya imbuhan berkaitan erat. Gitu. Ini objek ya guys. Ini objek. Gitu. Bisa diterima. Oke. Oke, lanjut ya. Ini kita lanjutkan. Semoga waktunya cukup. Soal nomor 3. Kalimat 2 perlu disempurnakan dengan cara lagi-lagi kalimat yang perlu penyempurnaan muncul di paket 2024. Ingat, kalau perlu disempurnakan ada 3 kemungkinan. Pertama, diganti katanya atau dihilangkan karena itu kata boros atau kurang efektif, maupun ditambah karena kalimat tersebut membutuhkan kata lain untuk menyempurnakan kalimatnya. Gitu. Ya, kita lihat nih, makasih ada tanda. Perhatikan keselarasan tiap kata dalam kalimat 2. Maksudnya selaras itu harus padu. Lihat kalimat 2. Pendidikan karakter adalah usaha yang disengaja untuk mendidik dan berkembangnya karakter pribadi peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Mbak, jawabannya apa Mbak? Coba kita kalau masih bingung, kita eliminasi setiap jawaban deh. Tipsnya itu, biar apa Mbak? Biar fokus kita. Yang benar-benar bukan jawaban, kita hilangkan aja. Terus yang mungkin jadi jawaban, kita bisa difokuskan ke situ, kita pikirkan. Kenapa itu alasan kuatnya jadi jawaban. Opsi A, mengganti kata adalah dengan yaitu. Ingat, adalah yaitu merupakan kata yang sama untuk penjelasan. Jadi kata adalah ini jika diganti dengannya itu sama aja guys, tidak ada beda. Terus kalau nggak ada beda gimana Mbak? Ya udah, itu bukan jawaban kita karena sama aja gitu. Ya. Jadi A, B salah nih. Oke. Yang B, mengganti kata berkembangnya dengan mengembangkan. Mana nih kata berkembangnya? Nih, usaha yang disengaja untuk mendidik dan berkembangnya. Berkembangnya ini kita ganti kata di opsi B ya, diganti dengan kata mengembangkan menjadi mendidik dan mengembangkan. Kira-kira cocok tidak? Tepat tidak kalau berkembangnya ini kita ganti dengan mengembangkan? Oke, tinggal 10 menit lagi. Coba kita cek dulu, semoga cukup ya guys ya. Ternyata guys, di sini perhatikan, ada kata dan. Kata dan adalah salah satu konjungsi atau salah satu jenis konjungsi intrakalimat yang digunakan untuk menyatakan sebuah penambahan kata. Kata dan itu digunakan dalam kalimat setara. Namanya kalimat setara, harus selaras, harus uh, berjalan sama nih, padu. Maksudnya apa? Kalau di awal sudah menggunakan imbuhan mendidik, harusnya agar selaras yang ber ini diganti dengan me agar selaras. Gitu. Jadi jawaban yang tepat langsung guys. Jawaban B. Kenapa nggak untuk Mbak? Kalau kata untuk hilang, guys nanti udah bukan arti sesungguhnya. Usaha yang disengaja mendidik tidak ada hubungannya. Gitu. Menambahkan kata dapat setelah kata sehingga. Dapat setelah sehingga. Sehingga dapat menjadi pribadi yang bermanfaat. Ada kata dapat maupun nggak ada kata dapat, tidak ada perbedaan guys. Jadinya nggak usah ini. Nggak usah ada. Gitu. Menambahkan kata sendiri setelah kata lingkungan. Ya, bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya sendiri. Laki-laki itu tidak diperlukan ya guys ya. Tuh, jadi langsung aja jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 SNBT 2024 adalah opsi jawaban B. Lanjut, soal nomor 4. Kata yang harus dihilangkan pada kalimat 4 lagi-lagi soal sama kayak soal sebelumnya, tahun sebelumnya nih, yang harus dihilangkan
Artinya itu ada pemborosan kata, ya, atau kata yang mubazir. Kamu tipsnya adalah menghilangkan kata, tapi ingat, tidak menghilangkan maksud dari kalimat itu aslinya. Secara umum dihilangkan. Tidak. Kalau secara umum dihilangkan, guys, nanti tidak ada perbedaan. Ya, secara umum itu sebagai keterangan umumnya gitu ya. Kayak umumnya gitu. Ini tidak boleh hilang, guys. Oke. Kata ini, fungsi pendidikan ini adalah untuk, nah, ini merupakan ciri dari kata rujukan. Contoh lain apa, Mbak? Ini, itu, hal tersebut, hal ini, ya, nya, iya, dia. Sorry, ini, itu, hal tersebutnya adalah kata rujukan, di mana kata ini sangat penting untuk menghubungkan dengan kalimat sebelumnya. Jadi ini itu tidak boleh hilang ya. Kalau hilang, jadi beda arti. Gitu. Bukan B, bukan juga A. Coba kalau kita hilangkan kata untuk. Di mana Mbak untuk ini? Fungsi pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter peserta didik. Oke, ingat, kata adalah kata atau predikat langsung di mana itu langsung tertuju. Tidak perlu ada tambahan yang lain. Tambahan untuk, tambahan agar, sudah pasti nggak usah ada, langsung adalah membentuk karakter peserta didik agar menjadi orang yang bermoral dan berakhlak mulia pun kita sebagai pembaca sudah paham maksud dari kalimatnya. Gitu, guys. Ya. Kalau kata yang hilang nih, kata yang hilang. Jadi ini kita keep dulu ya. Yaitu kita udah Mbak jelaskan, tapi kita coba lihat jawaban yang lain. Kata yang hilang. Nih, menjadi orang yang bermoral. Orang bermoral tidak ada hubungannya. Nggak ada penjelasnya. Salah. Yang ini wajib ada. Kalau orang bermoral aja aneh gitu ya. Gitu. Serta. Serta itu harus wajib ya guys ya. Karena di sebelumnya, di setelahnya ada kata dan. Dan ini tidak ada sebelumnya, nggak ada koma guys. Jadi diperlukan kata serta di depannya. Jadi sudah pasti jawaban nomor 4 adalah jawaban untuk. Karena untuk itu kalau ada maupun tidak ada, arti dari kalimat itu dapat tersampaikan dengan baik. Gitu. Oke, lanjut di soal nomor 5. Pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 6. Kalimat 6, lagi-lagi kalimat 6 dimulai oleh karena itu. Dimulai dengan kata oleh karena itu. Ingat, oleh karena itu merupakan jenis dari konjungsi antar kalimat, guys. Di mana konjungsi antar kalimat ini digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat. Berarti yang kita lakukan setelahnya adalah melihat sebenarnya di kalimat sebelumnya itu ada masalah apa sih, kayak gitu, atau ada problem apa di situ. Kalimat 5, pendidikan karakter berkaitan erat dengan pendidikan moral. Oleh karena itu, pendidikan karakter bla bla bla. Apakah A? Harus dibelajarkan di semua jenjang pendidikan? Tidak, guys. Kenapa tidak jawaban ini, guys? Karena jawaban ini tidak ada hubungannya dengan kalimat 5. Kalimat 5 itu mengatakan ketika pendidikan karakter itu berkaitan erat dengan pendidikan moral. Kata berkaitan erat yang tadi kita sudah betulkan ya di soal sebelumnya, itu artinya apa kira-kira? Menjadi bagian penting dalam kehidupan? Tidak juga di sini ya guys. Ini udah jelas salah. Jawaban AB itu tidak berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Konjungsi kan sebelumnya. Itu kan? Jawaban kita antara C, D, atau E. Tidak dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan, atau merupakan bagian penting. Kira-kira pendidikan moral itu apakah tidak dapat dibedakan dengan pendidikan karakter? Jadi pendidikan karakter
tidak dapat dibedakan dengan pendidikan moral, atau tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan moral, atau merupakan bagian penting dari pendidikan moral jika kalimat sebelumnya mengatakan pendidikan karakter berkaitan erat dengan pendidikan moral. Jadi guys, kalau namanya erat kaitannya, dia tidak dapat dipisahkan. Dia tetap berkaitan, gitu ya, nempel, saling gitu ya. Kalau tidak dapat dibedakan, itu sama aja dong. Bukan sama aja, tapi dia saling berkaitan. Gitu. Berarti ini salah ya, karena dia sama, merupakan bagian penting, bukan. Pendidikan karakter bukan bagian penting dari pendidikan moral, bukan, tapi berkaitan, gitu ya, yang tidak dapat dipisahkan. Bisa dipahami maksud Mbak? Saya